Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchen, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah bagaimana menang bersama orang lain. Untuk menang bersama orang lain, kita perlu menang di dalam diri kita sendiri. Perlu membangun diri kita sendiri menjadi pemenang. Dan kita sudah bahas di segmen sebelumnya, untuk menjadi pemenang bagi diri kita sendiri, ini konsep tentang nilai diri kita. Kita sudah punya nilai diri, kita sudah menerima keberadaan kita, kita meningkatkan. Nah, sekarang kita masuk keempat mengenai nilai diri kita, yaitu percayailah nilai kita. Percayailah nilai diri kita. Begitu kita mengenali nilai diri, menerima dan meningkatkan nilai diri kita, kita pada akhirnya harus mempercayainya. Kita harus mempercayainya dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga bersedia untuk mengandalkannya dengan kepercayaan penuh. Chuck Wepner tidak pernah mempelajarinya. Sebagai petinju, dia mendapat julukan The Bayonne Bleeder. The Bayonne Bleeder, pembuat berdarah lawannya di ring tinju dari Bayonne. Karena hukuman yang dia dapatkan, bahkan semasa menang, julukan itu diberikan. Dalam dunia tinju, dia disebut sebagai penangkap, catcher, petarung yang sering memakai kepalanya untuk menahan pukulan lawan. Wepner terus-menerus menekan lawannya sampai dia menang atau KO, knockout. Dia tidak pernah peduli berapa banyak pukulan yang harus dia terima sebelum dia mendaratkan pukulan KO. Pelatih L. Braverman menyebutnya petarung paling gagah yang pernah saya temui. Dia berada dalam liganya sendiri. Dia tidak peduli dengan rasa sakit. Jika terluka atau tersikut, dia tidak pernah melihat ke arah saya sebagai pelatih atau ke arah wasit untuk meminta bantuan. Dia seorang petarung dalam arti kata sebenarnya. Saat Wepner meng-KO Terry Henke pada ronde ke-11 di Salt Lake City, promotor tinju Don King menawari Wepner pertarungan gelar kejuaraan melawan juara kelas berat George Foreman. Namun sewaktu Ali mengalahkan Foreman, Wepner mendapati dirinya akan dijadwalkan melawan The Greatest, Muhammad Ali. Pada pagi hari pertarungan, Wepner memberikan istrinya daster merah muda dan berkata bahwa kepada istrinya, tak lama lagi kamu akan tidur dengan juara kelas berat dunia. Ali, pada kenyataannya Muhammad Ali memperoleh angka TKO di ronde ke-9 sebelum 19 detik sebelum ronde ke-9 berakhir. Namun ada satu momen gemilang di ronde ke-9 saat pukulan tangan berbentuk palu menghujam dada Ali dan menumbangkan sang juara bertahan. Wepner mengenangnya seperti ini. Waktu Ali jatuh, saya ingat berkata kepada ringman saya dan juga kepada pelatih saya, L. Braverman, nyalakan mobil, kita pergi ke bank, kita menjadi miliarder. Dan L sebagai pelatih berkata kepada saya, kau sebaiknya berbalik karena dia berdiri. Usai pertarungan,
Istri Wepner mengeluarkan daster dari tasnya dan bertanya, apakah saya yang pergi ke kamar Ali atau dia yang datang ke kamar saya? Cerita itu tidak lebih sepenggal catatan kaki ringan, kecuali untuk satu hal. Seorang penulis gigih menyaksikan pertarungan itu, kemudian hal itu tiba-tiba membuatnya tersentak. Ini dia kata penulis itu kepada dirinya sendiri. Maka saya pulang dan mulai menulis, dan saya menulis selama 3 hari berturut-turut. Begitulah penulis dan aktor Sylvester Stallone menggambarkan kelahiran film peraih Academy Award Rocky kepada Jim Lipton di Inside the Actors Studio. Pihak studio film menawari penulis gigih itu uang sejumlah $400.000 untuk naskah filmnya yang belum pernah difilmkan. Tapi Stallone menolak uang tersebut, lebih memilih $20.000 saja dan berperan sebagai Rocky dengan gaji minimum seorang aktor, yaitu uang yang sangat kecil, cuman sebesar $340 per minggu. Pihak studio juga membuat tawaran ke Wepner karena film itu dibuat berdasarkan kehidupannya. Dia bisa menerima bayaran putus sebesar $70.000 atau 1% dari keuntungan kotor film. Karena keinginannya memperoleh jaminan pembayaran di hari itu juga, Wepner memilih $70.000. Keputusan itu akhirnya membuatnya rugi $8 juta. Dan kini Chuck Wepner tinggal di Bayonne dan bekerja hanya sebagai penjual minuman keras. Hal yang sama terjadi kepada kita ketika kita menjual diri kita secara singkat. Jika kita tidak percaya bahwa kita memiliki sesuatu yang bernilai luar biasa untuk ditawarkan kepada orang lain, yaitu diri kita sendiri, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh menang bersama orang lain. Selama kita mengenali, kita menerima, kita meningkatkan, dan kita mempercayai aset berharga ini dengan keyakinan mendalam, cara-cara untuk menang bersama orang lain di dalam postingan nanti di segmen-segmen berikutnya di Mr. Sorchan, itu akan harus menjadi bagian karakter kita. Dan cara-cara itu saat muncul di dalam hati, itu akan menjadi suatu miracle, seperti sebuah mantra saja, seperti sebuah miracle keajaiban. Jadi pada intinya, mulailah dari diri kita sendiri. Jadikan diri kita sendiri pemenang sebelum kita menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa, salam menang bersama orang lain, dan tentunya salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Sahabat Mr. Sorchan, please subscribe channel Mr. Sorchan, like, dan komen. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.